warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pelangi akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Fatima Adela. Saya Natarini Alika Hidayat. Saya Lalu Fauja. Saya Bapak Mulyandi. Di sini kami akan melakukan perhitungan Dengan mata kuliah matching learning. Yang pertama itu registrasi berganda, yang kedua decision tree, yang ketiga SPM, yang keempat humans, dan yang kelima itu ada neural network. Baik, di sini kami akan melakukan perhitungan Cummins di Excel. Di sini kami sudah mempunyai dataset dengan nomor, nama, nilai ujian, tes kesehatan, tes fisik. Nah, teknik data mining yang membagi data ke dalam beberapa kelompok yang tiap klaster dapat ditempati beberapa anggota bersama-sama. Langkah-langkah perhitungan yang pertama, kita menentukan jumlah klaster data, dan yang kedua, tentukan nilai pusat klaster, yang ketiga, menghitung jarak dengan data dengan pusat klaster, yang keempat, mengelompokkan data. Dan kembali ke tahap 2, lakukan pengulangan hingga nilai sentroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster lain. Nah, di sini kami akan mencari klaster data sementara atau acak. Di sini kami memasukkan data dengan nilai C1 82 90 73, lalu C2 82 87 56, lalu C3 59 57 60. Nah, di sini kami sudah membuat tabel perhitungannya. Di sini ada C1, C2, C3, dan jarak terpendek. Nah, di sini kami akan melakukan perhitungan C1, yaitu caranya pertama. Kita ketik SQRT, buka kurung 2 kali, kita masukkan nilai ujian, dikurang klaster pertama, tutup kurung, pangkat 2, ditambah data tes kesehatan, dikurang klaster pertama. Klaster pertama yang 90. Kemudian tutup kurung, kita pangkatkan 2, ditambah, buka kurung, kita masukkan tes fisik, dikurang klaster pertama, yaitu 73. Kemudian tutup kurung, pangkat 2. Nah, di sini kita kunci di bagian klasternya dengan menekan F4, sama juga dengan klaster yang kedua C1. Kemudian di sini juga kita enter. Nah, ini merupakan hasil perhitungan dari C1. Kemudian di sini kita akan menghitung C2. Caranya Kita ketik SQRT, kita masukkan nilai ujian yang pertama si Kaira, lalu kita kurangkan dengan klaster kedua, yaitu 82, dikurang klaster kedua, 82 nilainya, terus tutup kurung, pangkat 2, ditambah buka kurung, data kesehatan, dikurang klaster kedua yang 87, tutup kurung, pangkat 2, ditambah buka kurung, tes fisik, dikurang klaster kedua yang 56, tutup kurung, pangkat 2. Lalu yang di klaster 282 kita kunci dengan F4. Di klaster kedua yang 87 juga kita kunci. Dan klaster yang kedua yang 56 kita kunci juga. Kemudian enter. ini salah ya, aturannya D7 kemudian enter. Nah, ini merupakan hasil perhitungan C2. Kemudian di sini kita akan mencari C3. Caranya Kita ketik SQRT, buka kurung 2 kali. Kita masukkan nilai ujian yang Kaira. Kita kurangkan dengan klaster ketiga 59, tutup kurung pangkat 2, ditambah buka kurung, data tes kesehatan, dikurang klaster ketiga 57, tutup kurung pangkat 2, ditambah buka kurung, tes fisik, dikurang klaster ketiga 60, tutup kurung pangkat 2. Lalu yang klaster ketiga 59 kita kunci. oh iya, kemudian kita kunci. Maaf, tadi lupa kita kunci. 4. Dan klaster ketiga yang 57 juga dikunci, klaster ketiga 60 dikunci. Kemudian enter. Nah, kemudian ini dapat kita tarik ke bawah.
Nah, ini merupakan hasil dari C1, C2, dan C3. Kemudian di sini kita akan mencari jarak terpendeknya. Caranya itu sama dengan titik min, buka kurung, seleksi C1 sampai C3, tutup kurung, enter. Nah, ini merupakan jarak terpendek antara C1, C2, dan C3. Kemudian ini tinggal kita ke bawahkan. Nah, di sini kita tandai supaya ada perbedaan. Di sini, kemudian ini, dan sampai ke bawah, kita kasih warna biar agar ada perbedaan. Nah, di sini kami sudah memberi penanda jarak terpendeknya. Kemudian kita akan mengelompokkan datanya. Di sini saya sudah kelompokkan juga. Kita hitung yang pertama 1, atau kita buat di sini. Ini yang pertama, klaster pertama. Ini 1, 1, ini 2, 2, ini 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2. Nah, kemudian ini kita pindahkan aja ke tabel di bawah. Ini kita hapus dulu. Kemudian yang tadi kita bagikan. Kemudian di sini kita bagikan C1 sebanyak C1-nya adalah sebanyak 9 data. C2 C2-nya sebanyak 5, sebanyak 5 data. C3-nya 1, sebanyak 1. Sebanyak 1 data. Nah, ini adalah klaster sementara kita. Kemudian kita akan membuat klaster baru lagi. Kemudian di sini kami akan mencari klaster baru. Kami akan melanjutkan klaster yang tadi dan menentukan klaster baru. Caranya sama dengan Kita tambahkan nilai ujian yang kelompok 1. ini. Kemudian kita bagi dengan banyak data yaitu 9. Ini kita tambahkan yang klaster pertama. Tadi klaster pertama ada 9 data. Kemudian bagi sama banyaknya data yaitu 9. Kemudian enter. Nah, ini merupakan data klaster nilai ujian di klaster pertama. Nah, kemudian di klaster kedua, di tes kesehatan, tambahkan juga. Kita tambahkan 99. Terus kita masukkan semua kelompok 1 tadi. Yang ada 9 data. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data yaitu 9. Nah, ini merupakan klaster terbaru di tes kesehatan. Kemudian tes fisik. Kita masukkan tes fisiknya, lalu kita tambahkan dengan semua jumlah kelompok 1. Kemudian bagi 9 dan enter. Nah, di sini kita akan mencari klaster kedua. Caranya sama. Kita masukkan semua kelompok data 2 di nilai ujian. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bagi sama jumlah banyaknya data yaitu 5. Dan enter. Tes kesehatan juga kita masukkan data kelompok 2 di tes kesehatan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bagikan dengan banyaknya jumlah data yaitu 5 dan enter. Di tes fisik juga sama. Kita masukkan data kelompok 2 di tes fisik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bagi dengan banyaknya jumlah data yaitu 5 dan enter. Di nilai ujian kita masukkan juga data kelompok 3 di tes nilai ujian. Nah, Yaitu ada 1. Karena ada 1, kita langsung saja memasukkan nilainya yaitu 71. Untuk tes kesehatan 67. Untuk tes fisik 72. Nah, kita di sini sudah menentukan klaster baru. Kemudian di sini kita akan melakukan penjumlahan yang sama seperti yang tadi. Caranya Kita ketik SQRT, buka kurung 2 kali. Kita masukkan nilai ujian. Terus kita ke klaster pertama, yaitu 81. Kemudian kita tutup kurung, pangkat 2. Kita masukkan data tes kesehatan. Kita kurangkan dengan klaster pertama, yang 85. Kemudian kita tutup kurung, dan kita pangkat 2. Ditambah buka kurung, kita masukkan tes fisik. Dikurang. Klaster pertama, yang 80. Tutup kurung pangkat 2. Kemudian di klaster
pertama tadi, yang dinilai ujian kita kunci dengan F4. Di tes kesehatan juga klasternya kita kunci, di tes fisik juga kita kunci. Kemudian enter. Nah, ini merupakan hasil dari klaster pertama. Kemudian di sini kita akan mencari nilai di klaster kedua. Caranya sama, SQRT. Buka kurung 2 kali, kita masukkan nilai ujian yang pertama, kemudian kita kurangkan dengan klaster kedua yang 86, kita tutup kurung, kita pangkatkan 2, lalu kita tambah dengan data tes kesehatan, dikurang klaster kedua yang 85, tutup kurung pangkat 2, ditambah tes fisik, dikurang klaster ketiga 54, tutup kurung pangkat 2, lalu kita kunci di klaster keduanya, di ujian, klaster kedua tes kesehatan kita kunci, di klaster tes fisik kita kunci juga, kemudian enter. Nah, ini merupakan hasil dari klaster kedua. Kemudian di sini kita akan mencari klaster ketiga. Caranya sama. Kita ketik SQRT, buka kurung 2 kali, kita masukkan nilai ujiannya, dikurang klaster ketiga, kemudian tutup kurung pangkat 2, kita tambah buka kurung data tes kesehatan, dikurang klaster ketiga tes kesehatan, tutup kurung pangkat 2, ditambah buka kurung tes fisik, dikurang klaster ketiga tes fisik, tutup kurung pangkat 2, lalu yang di klaster ketiga nilai ujian kita kunci, tes kesehatan juga kita kunci, di klaster tes fisik juga kita kunci, kemudian enter. Nah, kita sudah menemukan klaster pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ini tinggal kita klik aja agar dia terisi ke bawah. Kemudian di sini kita akan mencari jarak terpendeknya juga. Caranya Caranya itu sama dengan ketik min, ke kurung, kita seleksi C1 sampai C3, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, kemudian di sini kita akan kelompokkan. Nah, di sini kami sudah menentukan kelompoknya. Di sini keterangannya itu C1 sebanyak 8 data, C2 sebanyak 5 data, C3 sebanyak 2 data. Nah, karena keterangan ini sama keterangan tadi yang sudah kita cari itu berbeda, di sini kita harus melakukan perhitungan lagi agar keterangan ini dan keterangan tadi itu sama. Di sini kami sudah mencari perhitungannya, caranya sama seperti yang tadi. Di sini kami mencari klasternya, caranya seperti yang tadi. Bedanya di keterangan tadi dibagi dengan 8 karena kelompok klaster 1 itu ada 8 data, di kelompok klaster kedua itu ada 5 data, dan di klaster ketiga ada 2 data. Kemudian di sini mencari klaster pertama, kedua, dan ketiga juga, mencari jarak terpendek dan kelompoknya. Di sini kami sudah mempunyai keterangan bahwa C1 sebanyak 8 data, C2 sebanyak 5 data, C3 sebanyak 2 data. Ini sama dengan kelompokan yang kami kelompokkan tadi. Itu artinya teknik data mining dapat kami selesaikan. Itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai teknik perhitungan Cummins di Excel. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.